Halo semua, hari ini adalah episode pertama di podcast gue. Pertama ini gue akan membicarakan atau bisa bilang sharing tentang temanya adalah intensitas didasarkan pada denyut nadi. Sekarang apa itu intensitas? Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan mutu kualitas suatu rangsang atau beban yang ada selama latihan. Selama latihan, kadar intensitas kerja yang dilakukan atlet biasanya bervariasi. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang medium, atau bahkan ada yang rendah. Organisme tubuh kita menyesuaikan diri dengan kadar-kadar hal tersebut dengan cara meningkatkan fungsi-fungsi faal agar bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan latihan. Didasarkan pada perubahan-perubahan faal khususnya denyut jantung. Pelatih dapat memonitor program latihannya dari hal tersebut. Karena kita bukan robot, kita bukan mesin. Kita adalah suatu makhluk yang paling sempurna yang mempunyai jantung. Jantung itu adalah sentral kita dalam berolahraga. Oke, sekarang pertama-tama para pendengar boleh pegang di nadi mereka. Coba kita testing dulu deh, testing bro. Nadi itu ada di si pergelangan tangan. Bisa kita pegang, kita sentuh, kita rasa yang bergerak-gerak. Oke, seperti itu. Itu adalah denyut jantung kita atau disebut dengan denyut nadi. Banyak metode mengukur denyut nadi. Kebanyakan orang bisa menggunakan dalam 1 menit dipeganglah denyut nadinya berapa. Kebanyakan berapa kali ketupan nadi mereka. Kalau selama 1 menit biasanya didapat sekitar 120 atau 150. Tapi kali ini saya akan membagikan yang sering saya lakukan selama saya melatih. Saya menyederhanakan penghitungannya. Biasanya orang 1 menit sama dengan 60 detik. Saya sangat sering menggunakan hitungan per 6 detik saja. Sudah dilakukan, hasilnya pun sama. Dalam menghitung denyut nadi, sebagai pelatih kita harus mengukur untuk mengetahui sedang di zona mana kita saat melatih. Ada 4 zona. 4 zona yang harus melatih itu ada zona rendah, zona medium, tinggi, dan maksimal. Secara sederhananya, saat kita memimpin suatu latihan, anak didik kita harus mengukur denyut nadinya untuk mengetahui di mana kita sedang melatih, di posisi mana kita melatih. Saya akan bagikan pertama ya. 1, kalau kita dalam fase zona rendah, pemain kita dalam per 6 detik denyut nadi mereka di antara 12 sampai 15 per 6 detik ya. Untuk di medium di antara 15 kali sampai 17 kali per 6 detik. Tinggi di antara 170 sampai 185 dan maksimal lebih dari 185. Nah, ini untuk zona standar untuk latihan-latihan. Nanti juga saya akan bagi itu pengukurannya. Ada juga tentang rentan usia, di mana berapa persen kita mau ngejar latihannya. Kita harus mengukur semua itu karena nadi adalah kunci utama untuk menentukan di fase apa kita berlatih. Kalau saya sih pertama-tama latihan kita wajib tuh untuk mengukur denyut nadi mereka. Kalau di awal-awal sebelum latihan, nadi pemain ini belum latihan, belum pemanasan, belum stretching, mereka tuh udah harus dan sangat harus di bawah dari 12 per 6 detik.
agar kita siap mengasih materi latihan, bisa dapat tuh program kita hari ini. Sekarang gue akan ngasih nih, untuk dalam setiap program latihan kita nanti udah harus tahu tuh kita mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu itu berapa persen kita latihannya, berapa persen kita ngejar jantungnya. Kan gue bagi juga. Jadi setiap latihan itu kita harus ngerti kita di hari ini kita mau ngejar di mana, ngejar di mana, posisi fase apa. Contoh kita dapat latihan Senin, Rabu, Jumat. Nah, Senin, Rabu, Jumat seminggu 3 kali tuh kan. Kita nggak bisa Senin, Rabu, Jumat targetnya 90% jantung-jantungan anak kita pacu. Ya sih boleh-boleh juga, tapi sekali lagi setiap program kita latih atau kita lakukan kepada anak didik kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita laksanakan. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pelatih untuk menghargai jantung-jantung pemain mereka agar menjalankan program dengan baik sehingga atlet kita mencapai performa terbaik di setiap latihan dan latihan-latihan hingga event yang sebenarnya atau puncak prestasi mereka di event yang kita inginkan. Jadi bukan sembarangan kita melatih anak-anak orang. Oke, sekarang gua mau bagi namanya training zone. Mungkin para pendengar melatih di antara under 20 atau up 20 ya, di antara 30 ke bawah lah. Jadi begini. Kalau kita mau mengejar denyut nadi seorang atlet, dalam contoh kita ambil contoh Senin ya, 70% dari jantung mereka. Kalau seorang atlet itu berumur di antara 20 tahun ke bawah, 70% dia dalam latihan dia harus mencapai 14/6 detik selama satu drill latihan kita. Kita ambil contoh. Kita latihan pertama, ayo anak-anak didik semua kita cek nadi sebelum latihan. Kita cek per 6 detik. Abang mulai ya. Hitung mulai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, laporkan berapa. Jadi pemain kita mengatakan, saya 10 coach, saya 9, saya 8 coach. Oke, berarti dia sudah siap untuk latihan. Lalu kita kasih stretching mungkin dinamik, mungkin stretching gerak-gerak lari dasar. Lalu kita menginginkan satu buah drill yang kita lakukan. Drill itu mungkin kita gue ambil ke basket ya. Mungkin kita ambil drill layup kombinasi dribble, speed, layup. Kita ambil durasinya selama 7 menit dimulai. Para pemain semuanya bergerak. Mungkin ada sekitar 10 pemain dengan gerakan dribble. Itu bisa kalian crash sendiri deh, drill-drillnya banyak, bisa ambil contoh di YouTube, banyak drill basket. Kalian ambil gerakan-gerakan mungkin dribble, crossover, sprint, layup, dan sebagai pelatih kalian harus punya itu stopwatch atau mungkin jam yang bisa memantau satu drill itu lakukanlah 7 menit. Wah, kenapa 7 menit? Kenapa enggak sejam aja, coach? Oke, saya beri penjelasan sedikit. Drill yang dilakukan kurang dari 7 menit itu mendapatkan berbagai item. Mungkin kita ambil di speed, power, akurasinya dapat 7 menit.
Kalau drill dilakukan selama 7 menit, belum lebih 7 menit, itu belum dapat. Drill itu dinyatakan tidak mengambil daya tahan. Kalau sudah drill itu lewat dari 7 menit, mungkin 9 menit, 10 menit, yang kita latih hari itu kembali didominasi jadi daya tahan, endurance. Tapi kalau kita mau hari ini, rencana saya ini mau ngambil, saya mau akurasi dia sama speed. Jadi saya melakukan drill kurang dari 7 menit. Jadi mungkin 1-7 menit lah, pasnya gitulah. 7 menit tetap kita pantau, kita push terus dengan kasih motivasi, kasih semangat, biar dia tambah energinya makin speed. Terus kita kasih kata-kata motivasi lah biar dia layapnya bagus. Tetap waktu jalan terus 7 menit kalian bilang stop semua pemain. Terus seperti kita udah edukasi pemain, kita harus tahu tuh cara ngitung denyut nadi. Kita bilang setelah 7 menit kita stop latihannya, langsung stop drill tersebut. Pemain cek nadi mereka, kita hitung, mulai. Semua pemainnya menghitung nadinya selama 6 detik. Stop. Terus pemain dari, contohnya pemainnya kita sebut nama-nama aja ya, A, B, C, D lah. Jadi, oh A, berapa kamu A? Saya 14 coach. Oh, berarti dia tadi kembali ke tabel sebelumnya. Kalau kita mengejar di 70%, orang under 20 tahun 70% dari itu adalah 14. Berarti si anaknya berhasil dia nih dapat di 14. Sekarang kita tanya si B dari mau berapa nadinya? Saya di tengah-tengah, saya 16 coach. Wow, kalau dia di 16 berarti dia lewat dari 70% latihannya. It's okay. Berarti dia berbeda. Setiap individu daya tahan jantungnya itu berbeda-beda. Fisik seseorang tidak pernah sama. Nah, disinilah kuncinya. Setiap latihan tidak bisa semua manusia disamakan. Patokannya adalah jantung mereka tersendiri. Sekarang paham kan? Jadi yang mana yang mencapai 70% latihan selama 7 menit adalah si A. Dia menempuh 14/6 detik. Sedangkan si B tadi dia berapa lebih dari 40, 15-16 tadi dia bilang, berarti dia lebih dari 70%. Oke, nggak apa-apa, tapi kan itu patokannya sudah tahu kita nih, oh itu lebih dari 70%. Tanyakan lagi si C. Si C ini orangnya paling kuat di tim kita. Kamu berapa C? Nabi berapa C? Saya 10 coach. Wow, berarti dia dalam 7 menit tadi belum mencapai 70%, masih di bawah under 70% karena dia masih 10. Oke, jadi pemain yang sudah kita tanyakan lagi tadi semua sudah dapat 70%, boleh dikasih istirahat. Nah, sekarang ada yang dinamakan perlakuan khusus. Kita kasih kepada si C. Karena si C apa? Karena si C belum mencapai 70%. Sekarang kita cek lagi tadi berapa? Oh, masih 10 coach. Oke, sekarang kita kasih dia mungkin menu latihan tambahan pembeda. Sasarin mungkin dia lari sprint. Saya sih biasanya kalau saya melakukan sama latihan, kalau ada orang-orang seperti ini saya kasih lari sprint 1 lapangan penuh. Harus sprint. Lalu dia kasih sprint C, si C sprint kencang-kencangnya dia sprint. Stop C, kita cek nadinya berapa? 15 coach. Oke, berarti dia sudah menempuh 70% lebih. Berarti setiap pemain-pemain yang kita didik kita hari ini, materi drill tadi dapat 70% nadi mereka. Oke, selesai. Berarti kita panggil lagi dan ini harus kita sampaikan kepada tim kita, tim anak didik kita. Kenapa sih kita kasih C ini? Kenapa kita ngasih si B ini? Kenapa kita ngasih C ini? Kenapa sih C suruh lari tambahan coach? Nah, kita sampaikan bahwa si C hari ini denyut nadi dia belum mencapai 70%, sedangkan coach ingin mengejar hari ini kita materi latihannya adalah 70%, jantung kita bergerak semua dengan di ritme yang sama 70%. Jadi saya mau menggambarkan
setiap pemain pasti memiliki porsi yang berbeda. Tapi setiap pelatih harus memberikan pelayanan atau memfasilitasi atlet untuk mencapai performa dia di setiap pelatihan. Itu yang paling kuncinya. Mungkin di Senin 70%. Nah, kembali lagi training zone itu berkisar di antara lebih dari 70%, kurang dari 90%. Tadi saya ambil contoh ya. Contohnya begitu, itu latihan santai. Itu latihan pada santai 70%. Tapi untuk menjalankan suatu program latihan yang dinamakan seseorang sedang berlatih itu apa sih? Oke, akan saya jawab. Yang dinamakan seorang atlet sedang berlatih, dia berada di training zone. Training zone setiap latihan untuk usia 20 tahun ke bawah, training zone-nya adalah di atas 70%, di bawah 90%. 70 adalah 14/6 detik. Dan 90% 18/6 detik. Jadi selama 7 menit latihan, entah itu drill apapun, setelah selesai lakukan drill, kalian lakukanlah pengecekan nadi atlet kalian. Kalau atlet tersebut berada di atas 14/6 detik, di bawah 18/6 detik, berarti kalian telah berhasil melakukan drill dalam fase training zone. Itu kuncinya. Untuk materi-materi, kembali saya bilang lagi, kalau mau materi latihan banyak, bisa di mungkin jutaan drill ada di YouTube sekarang. Tapi kalian harus memilih drill yang mana cocok untuk tim kalian, dan hari itu kalian mau ngejar apa. Kalau mengejar mengejar sebuah training zone, nah di atlet kalian berapa setiap latihannya? Ada, betul, di atas 14, di bawah 18. Itu kuncinya. Mungkin itu adalah pembahasan saya di episode pertama ini. Di sini saya fungsinya bukannya menggurui atau gimana ya, atau sok tahu atau gimana. Di sini saya fungsinya untuk mengingatkan diri saya sendiri, belajar. Pokoknya ini suatu podcast yang kita bangun bersama untuk sharing para pelatih. Oke, ini adalah episode pertama saya dengan tema intensitas didasarkan pada denyut nadi. Semoga bermanfaat. Semoga podcast ini bisa menjadi bahan referensi para pelatih untuk dalam latihannya. Sukses selalu untuk semua. Salam olahraga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.